mengingat guru kita yang termaklum sudah hadir. Namun sebelum beliau sampaikan dan juga nanti tausiah beliau kami minta untuk ditutup dengan doa, Ustaz. Namun sebelumnya kami menyampaikan bahwa dari panitia zakat fitrah infak dan sedekah tahun ini, alhamdulillah terhitung malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyalurkan zakat infak dan sedekahnya. Waktu pelaksanaannya setiap hari ba'da asar sholat asar ditutup sekitar jam 10 malam ya, Ustaz ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kami persilakan bila ingin berzakat infak dan sedekahnya kami persilakan. Plus atau kita tutup ya, terhitung malam hari ini nanti ditutup untuk zakat tanggal 1 ya Pak Haji itu ya, kalau nggak salah ya Pak Budi ya, tanggal 1 ya, tanggal 1 menjelang 1 hari sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ya Pak ya. Adapun nominalnya kalau tidak salah 37.500, untuk berasnya 3,5 liter. Ya betul ya Tante ya? Ya Pak ya Bu yang dengar. Oh, untuk berasnya 3,5 liter dan nominal uangnya 37.500. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kami persilakan pada guru kita termaklum Bapak Ustaz Subhan dari Cirebon, dan saya juga langsung menutup atas kata dari saya. Mohon maaf apabila dari penyampaian saya, gerak-gerik saya, tingkah laku saya, kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak semua, saya mohon maaf. Mudah-mudahan dimaafin ya Pak ya. Demikian pada guru kita kami persilakan kita sebat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وقال تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hadirin yang kami hormati, kami muliakan, Ketua DKM Masjid Baitul Hidayah Bapak Natira beserta jajarannya, kemudian mungkin Bapak RT, Bapak RW beserta jajarannya, para orang tua, sesepuh kami di sini, para ustaz yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, malam nuzulul Quran ini telah banyak diceritakan oleh para ulama. Dan sebelum saya cerita sedikit tentang nuzulul Quran, agar jazbah kita ini meningkat semangat, perlu kita ketahui bagaimana pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW tentang perkara turunnya Al-Quran, kemudian cintanya baginda Nabi kepada kita. Hadirin, itu baginda Nabi punya paman sekaligus besan. Siapa besan baginda Nabi? Ada yang tahu paman baginda Nabi sekaligus besan, sekaligus tetangga baginda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini bukan hanya tetangga
besan baginda Nabi SAW, kemudian paman Rasulullah SAW, tapi bencinya kepada Nabi SAW luar biasa. Itu manakala lahir Pak, baginda Nabi itu Abu Lahab senang. Itu dia telah korbankan, dia merdekakan dua budaknya untuk menyambut kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya setelah baginda Nabi dewasa, kemudian menikah dengan ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, memiliki dua putri namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Itu baginda Nabi, putrinya diambil oleh Abu Lahab, dinikahi. Itu belum dapat tugas dakwah, belum dapat tugas ngajak-ngajak ke kampung-kampung, ke lorong-lorong, ke kafilah, belum dapat. Ajib ini. Senangnya bukan main. Bangga dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dua putrinya diambil oleh Abu Lahab, kemudian dinikahkan dengan dua putranya, Uqbah dan Utaibah. Hadirin, maka pernikahan ini berjalan. Belum dapat tugas dakwah. Kalau kayak kita di sini belum ada jamaah tabligh, macam-macam. Itu ada jamaah tabligh tuh. Itu kalau sore suka ada pintu-pintu, kotak-kotak pintu. Assalamualaikum, salam. Materi ada? Enggak ada. Mana? Udah di masjid itu Pak. Datang lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, padahal kan ada sih. Jadi itu baginda Nabi senantiasa datang dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, kafilah ke kafilah, mengajak mereka, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka bahagia, jaya kalian dunia dan akhirat. Maka dapat tugas dakwah oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Satu firman Allah, ya ayuhan mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, kata Allah, bangun, bangkit, agungkan Tuhanmu, besarkan Tuhan. Mulai dakwah, mulai ngajak-ngajak juga bagaimana? Dari lorong-lorong, kafilah ke kafilah, ibu-ibu, laki-laki, wanita didakwakan di balik hijab wanita. Terus berjumpa setiap orang. Karena baginda Nabi adalah orang yang melihat dan kita ini adalah orang yang buta. Maka Abu Lahab Allah, jadi itu Abu Lahab bencinya bukan main dengan Nabi SAW. Saking bencinya, dia datangi ke rumah putranya, wahai anakku, saya tidak akan masuk dalam rumah kalian. Saya tidak akan berteduh daripada panasnya terik matahari sebelum kalian ceraikan dua putri Muhammad. Maka satu orang bernama Uqbah, dia ceraikan, satu lagi langsung ke rumah baginda Nabi SAW mantu. Diketuk rumah Nabi SAW, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka, mantunya datang, namanya Utaibah. Satu riwayat Uqbah. Jadi dibuka pintunya, senang Nabi SAW melihat mantunya Utaibah. Maka apa yang dikatakan? Itu menantu kepada mertua Rasulullah SAW. Maka Utaibah berkata, wahai Muhammad, saya tidak akan masuk dalam agama kamu, saya tidak akan percaya kepada agama kamu, dan saya telah ceraikan putri kamu. Bukan itu saja hadirin, itu baginda Nabi kita Muhammad SAW diludahi wajahnya oleh Utaibah. Hancur hati Nabi SAW. Putrinya diceraikan, dicaci maki, kemudian wajah yang mulia diludahi oleh Utaibah. Kalau kita kira-kira mantu datang ke rumah, jangankan meludahi, Pak, wajah Nabi. Nabi angkat tangan. Ini doa pertama Nabi untuk Utaibah karena sakit hatinya Nabi SAW. Maka baginda Nabi angkat tangan, Allahumma sholli ala qalban min kilabi. Wahai Allah, datangkan untuk dia satu anjing, satu binatang buas untuk membunuh dia. Jadi itu Nabi yang selalu doa yang mulia kepada umat ini. Maka saking sakit hatinya, angkat tangan, Allahumma sholli ala qalban min kilabi. Kurang. Oh, kalau kita mau main marahnya, udah dimaki-maki, dicerai anak kita, diludahin, pulang tidak ada main. Tapi Nabi masuk, walaupun menahan, tapi Nabi dengan doa. Laporan Pak cerita, singkat cerita datang ke rumah bapaknya, wahai ayah anda, saya lagi nampak Muhammad
saja ludah wajah Muhammad. Kemudian Abu Lahab dia tanya, wahai anakku, apa yang dikatakan Muhammad? Muhammad berkata apa? Itu ayah Muhammad dia doa, angkat tangan kepada Tuhan. Apa doanya? Dia doa untuk mendatangkan satu anjing untuk membunuh saya. Haji, itu seketika Abu Lahab menangis sekali-kalinya, meneteskan air mata. Maka Utaibah berkata, wahai ayahanda, kenapa kamu menangis? Muhammad yang hanya berkata demikian. Maka Abu Lahab berkata, wahai anakku, kamu perlu ketahui, Muhammad apabila berkata ini pasti betul, dan yang beliau katakan dan terjadi, kamu pasti akan binasa. Ajibat, orang kafir Quraisy gak senang Nabi, gak senang kepada Islam, tapi yakin kepada ucapan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Coba apa keyakinan kita hari ini? Maaf, orang yang dulu dengan sempurna kata Nabi, dari rumahnya jalan ke masjid satu langkah dihapuskan dosa. Di 3 kata aja. Ini tadi kalau hujan yang pas azan 1 jam. Coba sedikit. Ini bapak-bapak yang datang ke masjid ini imannya kuat. Ini bukan sembarangan, bukan karena dekat rumah, bukan karena badan kita sehat, bukan karena fasilitas yang memberikan, bukan. Ini karena hidayah dan iman yang ada dalam diri kita, maka Allah berikan hidayah kekuatan untuk datang ke masjid. Tapi gak yakin satu langkah dari dosa ditinggikan derajat masuk masjid kaki kanan, bukan kaki kiri, kaki kanan. Baca apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Allah bukakan pintu rahmat. Etikaf sebentar sebelum aku hadis, kita etikaf sebentar, maka diberikan 100 kebaikan. Dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi, maka singkat cerita, dikirim satu kafilah berdagang dari Mekah ke negeri Syam. Maka itu ada rombongan, satu rombongan itu ada putra Utaibah. Maka bilang, wahai saudara-saudaraku, itu aku titip anak saya. Kalau nanti di jalan tolong dijaga, karena ada doa Muhammad, saya takut anak saya dimakan binatang buas. Maka hadirin, itu mereka musyawarah, mereka akan jaga Utaibah semua aib-aibnya. Maka berjalan kafilah sebelum sampai ke negeri sana, mereka bermalam di satu gunung. Hadirin, teringat oleh ucapan Abu Lahab bahwa putranya mesti dijaga, jangan sampai mati, jangan sampai binasa dimakan binatang buas. Maka mereka bermalam di satu gunung, kemudian digali tempat pasir. Itu kalau ada yang pernah ke Mekah, Madinah, itu kalau kita gali pasir Pak, untuk menghangatkan badan, itu sahabat pun begitu, bajunya setengah-setengah. Kalau kita, orang kita di atas musa, di bawah, itu sudah kali sahabat sudah gali pasir, kemudian menghangatkan badan di dalam pasir. Maka itu sahabat Utaibah dia gali ke pasir, kemudian setelah digali pasir, Utaibah ditaruh di tengah, ditumpuk dengan atas, kemudian dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Kalau nanti ada singa burung datang, maka Utaibah gak dimakan. Hadirin rahimahullah, maka betul akhirnya satu singa burung datang, dan itu wajib diceritakan dalam kitab. Itu kawan-kawan Utaibah itu hanya didatangi, dijilani, dicipir, tapi tidak dimakan. Itu binatang buas langsung loncat ke tengah, dibongkar tas yang ada Utaibah, kemudian dimakan kepala dan dipecah, mati seketika. Akhirnya terjadi pada negeri Syam pulang, balik mana? Gak bisa terusin, Utaibah meninggal, mati. Maka balik, jumpa dengan Abu Lahab, ngobrol dengan Abu Lahab, wahai paman, kami ini telah jaga putra paman, kami taruh di tengah, digali pasir, kemudian ditumpuk dengan tas. Kalau nanti ada binatang buas, biar kami yang dimakan. Tapi aneh, itu binatang buas tidak makan kami, tapi anak paman yang sudah kami kali taruh di dalam pasir, ditumpuk dengan tas. Itu binatang buas dia makan, dipecah anak kepala paman. Maka Abu Lahab berkata, kenapa kalian heran? Muhammad ini pernah berkata bahwa putra saya akan merasa dimakan binatang buas, bahkan anjing-anjing. Begitu yakinnya Abu Lahab kepada perkataan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana hari ini keyakinannya? Orang yang sholat berjamaah, orang yang dimasuk rumah kaki kanan, masuk rumah yang baik-baik kaki kanan, dia baca doa bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa alaihi tawakkalna, akan ditutupi ke kefakiran selama 1 tahun. Mana keyakinan kita? Orang yang sedekah, Nabi katakan, bersihkan harta kamu dengan zakat
sembuhkan penyakit kamu dengan sedekah, jauhkan gelombang bala bencana dengan doa. Jadi hadirin, Nabi mencinta kepada kita. Padahal itu Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, itu dibandingkan dengan kitab yang lain tidak ada apa-apanya. Kisah dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini artinya turunnya Al-Quran. Tapi bukan turunnya Al-Quran dari langit langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nuzulul Quran itu turun dari Lauh Mahfuz, itu ke langit dunia. Turun dari surat Al-Fatihah sampai dengan Anas. Turun Al-Fatihah terus, semua turun sampai Anas sudah publik di langit dunia dari Lauh Mahfuz. Itu dipegang oleh malaikat Jibril alaihissalam, baru nanti diturunkan kepada malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Namanya Anzala. Jadi itu Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz, dikumpulkan di langit dunia, setelah banyak baru diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu sekeperluannya. Kan kita tahu 17 Ramadan turunnya Al-Quran di hari Jumat surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Dan nuzulul Quran bukan itu. Jadi setelah itu dari Lauh Mahfuz itu turun Al-Quran di langit dunia, diterima malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itulah turunnya dari Lauh Mahfuz Al-Quran, namanya nuzulul Quran, namanya Anzala, dan diberikan dari langit dunia kepada baginda Nabi, itu namanya Nazala. Misalnya ini bantuan untuk Bilaqo akan disalurkan kepada orang-orang Bilaqo, maka nggak langsung turun di Bilaqo, langsung turun mungkin di pos di kelurahan itu, kelurahan Cimanggis ya Pak, kelurahan Cimanggis. Kemudian nanti dari kelurahan Cimanggis diberikan, Bilaqo berapa penduduk, berapa kakak yang diperlukan. Ini namanya Nazala. Tapi turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia namanya Anzala. Inna anzalna fi lailatul qadr. Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat mulia. Jadi hadirin, dan itu dikasih tahu turunnya Al-Quran yaitu di bulan Ramadan. Waktunya di bulan Ramadan, kemudian waktunya pun gak diberitahu kapan datangnya nuzulul Quran, hari apa, malam keberapa, gak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma diberikan tahu itu di bulan suci Ramadan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz, bukan dari langit dunia kepada baginda Nabi, bukan, tapi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Maka barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dan turunnya Al-Quran, maka dia akan diberikan pahala ibadah sama dengan 1000 bulan dan lebih. 1000 bulan dikalkulasi berapa? 83. Ada satu riwayat 85 tahun. Jadi maaf, mungkin kalau pada KM hari ini lagi sholat, malam ini Ramadan ini, entah hari entah besok kemudian sholat, baru sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, belum mati, maka dihitung ibadah 85 tahun itu sedang sholat terus-terusan. Baik. Atau mungkin bapak-bapak, Pak Adi atau Pak Deki yang lain, itu lagi baca Al-Quran, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Nun, mati. Itu dia dihitung baca Al-Quran itu selama 85 kali. 85 tahun. Kira-kira ada yang bisa nggak? Kuat nggak 85 tahun baca Nun? Nggak ada yang kuat. Tapi Allah berikan kemuliaan kepada umat ini. Anzala turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu kalau ibadah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pas waktu malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, kita sedang zikir, baca Al-Quran, bertepatan dengan itu, maka pahala atau dia sedang ibadah selama 85 tahun ibadahnya. Jadi orang yang mati membaca dari Al-Quran itu orang yang paling mulia, orang yang paling luar biasa. Mati dalam baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, satu huruf diberikan satu hasanah dikali 100 di malam Lailatul Qadar. Allah berarti, maka kita diminta untuk memurni kehebatan malam Lailatul Qadar itu bapak-bapak mesti terjaga, jangan sampai tidur. Maaf Pak, tahun 2003 saya dikirim ke Bima, ada saudara di Bima. Kemudian kalau nggak salah bulan Ramadan,
Kita tanya satu petani, Bapak mau kemana? Nah, saya mau ke kebun. Kebun di mana? Di satu gunung sebelah. Terus jaga apa di sana? Kita jaga hutan, kata dia, jaga hutan yang sudah kita cocok tanam, itu kita jagain babi sama monyet. Terus Bapak untuk sholat gimana? Subuh misalnya. Oh, sholat pun nggak bisa karena subuh itu sedang banyak monyet datang. Itu di setting sama Bapak itu subuh di tanaman itu waktu monyet datang banyak. Terus Bapak nggak sholat, enggak saya mau sholat jagain monyet yang datang. Tapi kadang-kadang lolos juga. Maka Bapak jangan jagain monyet, tapi Bapak rayu yang menciptakan monyet. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Karena iman lemah lebih penting jaga kebun datangin monyet sama babi daripada dia jaga sholat. Allah hadirin, begitu orang-orang di kampung yang di pelosok-pelosok. Ada lagi Pak kalau kita berlayar. 2007 saya dikirim ke satu pulau namanya Permaan. Sama di Ramadan juga. Di Permaan ada Flores di sini Pak. Nggak ada. Orang Bogor semua Jakarta. Di Flores Pak. Itu Bapak mesti tahu ada satu pulau namanya Permaan. Permaan tuh dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh seperti Jumatan. Kita tahunya Pak di Mekah Madinah itu kalau orang sholat seluruh dunia orang sholat itu di Mekah Madinah udah biasa karena untuk ibadah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh seperti Jumatan. Yang pernah umroh itu nggak bisa sholat sebelum Covid. Tapi ternyata di negara kita ini ada Pak, itu di Pulau Permaan namanya. Itu namanya pulau daerahnya Momere, bahasa Inggrisnya mau ngasih. Bahasa Sunda itu mau ngasih. Kita datang dikirim, masya Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh seperti Jumatan nggak berkurang. Dan seluruh anak laki-laki baik datang ke masjid. Coba. Kalau Bapak semangat, saya dulu pernah cerita ini. Itu Pak, itu kambing maaf. Bisa ceritain itu sebentar lupa. Itu kambing Pak, makannya bukan lagi rumput, karena rumput itu nggak ada. Kalau saya tinggal di Kencana, itu kambing kenyang karena pinggir kiri kanan perbangan tuh itu banyak. Komplek tapi terasa kayak di kampung di rumah kita. Bapak datang ke tempat kami nanti, itu ada pondok, itu seperti kampung Pak. Komplek tapi rasanya kampung, tanah yang merah. Maka motor di sini nggak pernah bersih. Datang ke sini, malu karena masih cuci buru-buru. Hadirin, itu kambing bukan makan rumput tapi plastik dimakan kertas. Itu satu Quran satu kitab dimakan sama kambing Pak. Itu bangun. Pernah saya dengar orang Jakarta, ini orang Jakarta biasa penting kita biasa pakai ngantung hidup di sini 100.000, 50.000, 20.000. Itu kebetulan orang Jakarta 300.000 dia mau belanja Pak. Di karena panggung diambil uang, maksudnya ambil sedang mau turun. Nanti mau jalan, itu di 300.000 jatuh, dimakan sama kambing. Karena saya Pak Haji, itu kambing paling mahal di dalam perutnya adalah di 300.000. Haji Pak kambing makannya, saya nggak pernah lihat. Itu saya Pak. Haji Pak. Allah hadirin, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh seperti Jumatan. Suasana Ramadan luar biasa Pak. Mereka kira untuk akhir-akhir Ramadan. Kita diminta akhir-akhir Ramadan 10 hari terakhir ini, minta untuk berjaga di malam nuzul Quran, turunnya Quran. Kalau kita pas terjaga, kita lagi sholat, lagi ibadah, Allah berarti itu kalau kitab-kitab dahulu, kitab Taurat, Zabur, itu diturunkan langsung kepada Nabi. Tapi Al-Quran enggak diturunkan langsung kepada Nabi, tapi dikumpulkan dulu di dunia. Dan ini namanya nuzul Al-Quran. Turunnya Al-Quran dari lauh mahfuz ke langit dunia. Maka nanti setelah itu baru keluar ada dalam perang Badar 21 ayat. Di nuzul Quran yang cuma turun ayat Iqra secara berangsur-angsur. Jadi Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Mungkin kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Dan itu orang-orang dulu ternyata ada, kita ditegur Pak, Masya Allah. Itu anak dia zikir atau baca Al-Quran itu sambil duduk itu sehari semalaman dengan dulu yang dari sholat isya sampai dengan sholat subuh. Baik, hari ini kita banyak batal. Kenapa coba Ramadan kita nggak banyak batal? Nggak banyak buang air kecil, buang air besar. Karena perut kita kosong dan ibadah terus semangat. Tapi kalau banyak makan coba dikit ngantuk. Dari ceramahnya jalan ngantuk. Makanya kalau di malam ceramah ngantuk nanti mestinya sholat berjamaah 27 derajat karena ngantuk. Derajat yang di rumah 27 derajat. Makanya sedikit datang ke masjid sini. Itu Pak, Masya Allah. Di Flores yang minoritas orang Nasrani.
banyak di sana, tapi masjid penuh. Atapnya nggak kayak ini Pak. Seng. Kalau kita tidur siang kayak di pantai. Mateng. Saya nggak pernah tidur siang katanya. Saya mau mana? Saya mau di pinggir pantai aja Pak. Tidur enak di bawah pohon. Saya bawa bedding alas tidur itu kalau kita hiking di bawah pohon kita tidur Pak. Saking panasnya. Atas kenapa? Saya karena kan sering gempa. Tak mungkin genteng kayak kita. Kalau sholat kamu mati semua di masjid. Itu kalau lagi gempa itu terbang semuanya sengnya. Kadang-kadang nggak pakai atap gitu Pak. Sholat di luar, setelah kemarin bersyukur dia baik hidayah. Udah mah pelapornya masya Allah pakai AC ada 6, 5, imam 1 ada. Sejuk 5 hadirin. Fasilitas sama DKM pengurus sudah dikirim. Bagaimana di masjid penuh? Di malam bersyukur bagaimana orang-orang datang ke masjid. Kemudian habis ini disediain makanan apa mana? Biasanya kalau ceramah nggak makan tuh hidayah dibuat maaf Pak, kita ke Australia tahun 2019 kita baru pulang dari Australia. Itu kita ngobrol sama anak-anak remaja mahasiswa kita Pak. Kenapa kamu datang ke masjid? Kenapa kamu dapat hidayah? Cepat dapat hidayah. Di Indonesia kamu nggak sholat. Dia cerita, saya bilang itu karena dia cerita. Kenapa di sini? Dia Ustaz, kami ini kesan bukan ceramah ustaz kata dia. Kami ini senang dengan makan. Setiap kami ngaji ke masjid ini itu di Madinah itu ada satu masjid. Itu kalau ada mahasiswa habis ceramah ini kasih makan. Itu mereka kumpul akhirnya mereka besok dia bilang minggu depan dibawa teman-temannya kenapa? Di masjid itu setiap ceramah makan. Jadi kita malah makan gratis. Itu coba $1 kita bayar di sana, nggak kayak di sini nih. Gocek dapat nasi uduk di sebelah. Ya Pak Jamal Pak, itu nenek nasi uduk. Soalnya mana apa coba? Makanya itu. Akhirnya tuh anak-anak mahasiswa dibawa, anak mahasiswa setiap malam Jumat itu ada pengajian, ada ustaz dari Indonesia yang datang ke sini, habis ngaji itu makan nasi uduk. Allah Akbar. Jadi saya kesan dapat hidayah kemudian saya istiqomah. Bukan karena ustaz yang ceramah, bukan. Itu karena makanan awalnya. Maka habis ceramah, gimana kayak habis ini kita makan. Harus coba udah berlafar dan bisa. Kawe, kebangetan deh kayak kalau nggak jadi makan. Ya minimal gue. Jadi hari itu akan. Risol atau risol. Ini hari Allah Akbar, luar biasa kehebatan agama. Baginda Nabi cinta kepada kita, rindu kepada kita. Al-Quran akan manggil, nanti akan menjadi anak muda di dalam kubur seperti burung yang hijau. Orang yang baca Al-Quran berbata-bata. Kata Nabi Al-Mahiru bil-Quran ma'asafaratil kiramin barah. Siapa yang belajar Al-Quran kemudian terbata-bata baca Al-Quran, maka Allah berikan pahala 2 kali. Yang 1 kali untuk yang pintar. Oh, itu mendingan aja 1 kali. Juga Pak. Itu orang yang pintar dia akan bersama malaikat memindahkan Al-Quran dari lauh. Yang terbata-bata, 2 karena kesusahan dia. Yang pertama kesusahan dia, yang kedua karena sungguh-sungguh dia baca Al-Quran. Insya Allah dia belajar Pak ya. Di tempat saya Pak, saya ngajarin anak-anak TPA. Anak-anak bapak-bapak. Di sini bapak bersana anak-anak saya ajarin TPA umur 50 tahun ke atas. Umur 50 tahun ke atas. Saya guru di Al-Kausar. Itu kita ngajar juga sama bapak-bapak umur 50-60 tahun ke atas. Ngajar baca Al-Quran. Itu kuliah bolak-balik nggak bisa. Maka Pak, saya sering ceramah di sini. Jadikan jangan kita mau nggak bisa Al-Quran susah berat. Jangankan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu justru Al-Baqarah ada apa-apa. Minimal anak kita jadi hafiz Al-Quran. Kalau tidak ada kita, maka cucu kita mesti jadi anak hafiz Quran. Insya Allah lihat Pak. Insya Allah. Iya. Udah membaca Al-Quran nggak bisa. Duit pun dicari. Di sini kelihatan ada orang yang setiap hari itu angkanya 6, 5 berangkat jam 6 pagi pulang jam 5 sore. Ada yang 49 berangkat jam 4 pagi subuh itu jam 9 baru pulang sampai sini. Gimana baca Quran? Ini malam disuruh Quran, ini kesempatan DKM ngadain ini maksudnya apa? Biar ada giro jasma. Dan jasma semangat. Tahun 2008 kami berangkat dengan dari Sulaiman. Kenal ya Pak? Itu artis Pak. Itu teman kita.
Biasa kalau suka itu saya suka itu. Waktu itu saya di Lampung, dia datang. Kemudian kita ceramah saya di bagian penjara. Beliau ceramah di kapolseknya, di polisinya. Saya di penjara, ada satu bupati. Bupati itu kena narkoba di penjara. Jadi mantan bupati. Kita ceramah, dia mana karena artis dia enak di polsek saya penjara. Itu orang masuk orang Lampung, ya orang Lampung sih. Saya bukan ceritanya orang. Itu yang benar saya cerita. Itu masuk hati. Itu setelah saya ceramah di penjara, maka saya langsung jumpa dengan beliau, kumpul di Polres. Beliau cerita tentang kehebatan di Al-Quran. Walaupun beliau artis, beliau dapat hidayah asbab daripada doa orang soleh. Beliau selalu lantunkan itu lagu, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Yang dengerin ceramah mati. DKM mati. Yang ceramah mati. Itu orang penjara. Saat kita belum mau mati dulu, sebelum kita keluar, pengen kayak usah lama tuh. Berapa tahun tuh di sini? Di sini kurang lebih 15 tahun. Oh, mati aku di sini. 15 tahun. Tapi mereka masuk semangat kita dakwah. Pentingnya di agama. Kalau kamu keluar, apa kamu mau